Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami Mulyatiningsih dari semester 2A. Di sini saya akan melanjutkan review materi pertemuan keempat yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH bersama dosen pendamping Bapak Dr. M. Rendi Aridayati SHMH, yaitu mengenai jenis-jenis tindak pidana. Jenis-jenis tindak pidana. Yang pertama, ada menurut KUHP kejahatan atau misdreavment dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 KUHP. Yang kedua, pelanggaran atau overtrading dalam buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP. Dan adapun perbedaan kejahatan dan pelanggaran. Menurut FIT, didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih besar dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. B. Selain itu juga disarankan pada kualitatif bahwa yang pertama, kejahatan atau delik hukum atau res delik atau malaprese. Yang kedua, pelanggaran, delik undang-undang atau res delik atau malakula prohibilita. Dua, menurut doktrin, yang pertama delik formil dan delik material. Yang kedua, delik komisionis, per omissionem komisa. Yang ketiga, delik dolus dan delik culpa. Yang kelima, delik tunggal dan delik berganda. Keenam, delik aduan dan bukan delik aduan. Ketujuh, delik politik dan delik umum. Kedelapan, delik khusus dan delik umum. Adapun pengertian dari delik formil, yaitu menitik beratkan pada perbuatan. Pengertian delik material, menekankan pada akibat dari suatu perbuatan. Delik komisiones per omissionem, yaitu delik yang tidak dilakukan secara aktif. Bab 3, pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RRJO pasal 131 sejak 1 Januari 1918 berbuah menjadi WVSNI. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, WVSNI berubah menjadi KUHP. Dan ada alasan diadakan pembaharuan KUHP. Yang pertama, alasan politis. Yang kedua, alasan sosiologis. Yang ketiga, alasan praktis. Dan yang keempat, alasan adaptif. 3. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang pertama, kriminalisasi. Yang kedua, dekriminalisasi. Yang ketiga, rekriminalisasi. Yang keempat, depenalisasi. Yang kelima, mitigating. Yang keempat, metode pembaharuan KUHP. Yang pertama, evaluasi atau evolusionis. Yang kedua, kompromis. Yang ketiga, global. Alasan-alasan diadakan pembaharuan KUHP. Yang pertama, alasan politis, yaitu negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah Belanda. Kedua, alasan sosiologis, yaitu dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Misalnya seperti hukum mati dalam KUHP Belanda sudah sejak tahun 1896 dicabut dan tidak berlaku lagi, tetapi dalam WVSNI masih berlaku. Dan yang kedua, dalam WVSNI tidak mengatur tentang perbuatan cabul dan lain-lain yang dilakukan oleh orang dewasa. Dan yang ketiga, alasan praktis, yaitu dewasa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal teks resmi yang asli dari WVSNI adalah bahasa Belanda.
Sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terdapat terjemahan yang beraneka ragam yang dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Selain itu tidak menunjang dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Atas dasar itu, selayaknya Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang keempat, alasan adaptif, yaitu sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Contohnya asas-asas terorisme, kedua asas-asas narkotika dan asas-asas pembajakan udara dan lain-lain.